Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu di detik-detik terakhir Ramadan. Tanda bahwa ibadah kita diterima di 10 hari awal adalah saat kita dimudahkan untuk bisa melakukan ibadah di 10 hari kedua. 10 hari kedua kita diterima ditentukan di 10 hari ketiganya. Karena yang namanya amal ibadah itu innamal a'malu bil khawatim. Semua amal itu ditentukan di penghujungnya, di penutupnya, ya. Jadi bukan yang kemudian diterima amalnya justru yang ketika dia di awal. Karena banyak sekali orang yang ketika di Ramadan itu semangat di awal, bagaimana melaksanakan sholat tarawih, masjid full. Tapi sekarang sudah mulai sholatnya maju, gitu ya. Yang sekarang banyak berkumpul orang-orang bukan lagi di masjid, tapi justru malah di mall, di pasar, ya, dan lain sebagainya. Maka kita pengen untuk bisa mencapai Lailatul Qadar, di mana beribadah di bulan di satu malam. Kalau kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kemudian kita konversi ke tahun, itu lebih dari 83 tahun. Jadi kalau misalkan ibu beribadah di malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, semua rutinitas ibadah ibu dilipat gandakan pahalanya 83 tahun. Jadi kalau misalkan nih kita ada 10 kali ketemu Ramadan, kemudian 10 kali juga ketemu sama Lailatul Qadar, ibadahnya berarti selama 830 tahun sudah dilipat gandakan, gitu ya. Makanya jangan sampai terlewatkan dari malam ini, walaupun yang namanya Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak terbatas pada malam-malam ganjil saja, karena bisa jadi ganjilnya, apalagi misalkan kita ketika di Ramadan ini kan juga ada perbedaan, gitu ya. Ada yang memulai tanggal 19, ada yang mulai tanggal 18 sama 19. Maka bisa jadi versi kita ganjil, versi sana genap, gitu ya. Maka kalau misalkan kita mau cari yang kemudian ganjilnya, bisa jadi genapnya sana, gitu ya. Makanya kita diperintahkan bukan hanya di ganjil-ganjil saja, tapi juga di 10 hari terakhir, ya. Bersegera di 10 hari terakhir itu yang dilakukan Rasulullah adalah ahya lailahu, beliau menghidupkan malam, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi memang sunahnya di 10 hari terakhir itu menghidupkan malam, gitu ya. Bahkan Rasulullah itu sampai mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang itu artinya beliau tidak menggauli istri-istrinya. Jadi bukan berarti memang suami istri tidak boleh berhubungan di 10 hari terakhir, bukan. Tapi itu tidak dilakukan Rasul, saking memang Rasul berfokus kepada ibadah. Maka di antara yang bisa untuk membuat kita menjadi orang yang nanti dapat Lailatul Qadar, tapi maksud saya gini, Lailatul Qadar itu nggak usah kita fokuskan nanti di malam apa, cirinya gimana, gitu ya. Kita tidak terfokus pada ciri-ciri malamnya, tapi fokusnya di ibadah kita aja. Jadi ketika kita memaksimalkan ibadah kita, maka di antara orang yang dapat Lailatul Qadar itu batinnya tuh terasanya tenang, gitu ya. Memang nanti kalau dari segi ciri secara fisik di malam, dia ketika di hari itu misalkan paginya itu matahari tidak menyengat, gitu. Jadi nggak yang terlalu terik, gitu ya. Kemudian malamnya pun juga kalaupun dingin tuh bukan yang dingin menusuk, juga tidak panas, gitu. Jadi hawanya tuh tenang, stabil, gitu ya. Jadi tidak hujan deras juga, gitu. Itu mungkin nanti dari segi ciri-ciri malamnya seperti apa. Tapi sebenarnya yang penting kita fokuskan adalah ketenangan batin itu yang kita rasakan. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar pun juga kadang tidak ngerti kita ini dapat Lailatul Qadar atau enggak. Cuman kita maksimalkan saja bisa beribadah dengan
skala prioritas terbaik, maka insya Allah kalaupun kita kadang nggak ngerti dapat Lailatul Qadar atau enggak, tapi ibadah kita di malam itu kalau ternyata memang itu Lailatul Qadar dilipat gandakan selama 83 tahun itu tadi ya. Maka hari ini sedikit saya jelaskan karena memang di 10 hari terakhir itu perintahnya adalah beriktikaf. Sedikit di hari ini saya bahas tentang fikih secara iktikafnya. Nanti kalau masih ada waktu saya sempurnakan dengan fikih di puasanya ya. Jadi iktikaf ini secara bahasa adalah al-luzum ataupun berdiam diri, secara istilah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah. Berarti Ibu, intinya iktikaf itu adalah tinggal di masjid niat ibadah. Wes, itu namanya iktikaf ya. Nanti kita bahas apakah harus 10 hari, apakah boleh paruh waktu saja, atau boleh sepagian tok, atau boleh suami kerja boleh malam tok gitu. Itu bisa nggak sih disebut iktikaf gitu ya? Nanti kita bahas. Maka dari disyariatkannya iktikaf itu di surat Al-Baqarah 187. Dan janganlah kamu mencampuri mereka istri-istri ketika kamu beriktikaf di masjid. Maka bagi orang yang iktikaf memang diantara yang bisa membatalkan iktikaf adalah berjima ataupun bercampur antara suami istri. Jadi walaupun memang bercampur suami istri itu di malam hari boleh, tapi ketika niat kita sudah iktikaf maka itu membatalkan iktikaf kita. Dan di masalah ini di awal saya sudah bahas ya, bahwa kalau terjadi hubungan badan pun jangankan di malam ya, di siang hari itu maka suami istri terutama suami ya mendapatkan kafaroh ataupun denda. Kafarohnya masih ingat Bu apa? Berhubungan badan di siang hari Ramadan iya. Fasyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru yang kedua adalah fa'in'anu sitina miskinah, memberi makan 60 orang miskin. Tapi ini bukan pilihan. Aku milih ngasih makan, bukan. Tapi diusahakan dulu. Kalau puasa memang benar-benar gak mampu baru. Tapi kalau misalkan mampu puasa 2 bulan, maka diusahakan berpuasa dulu 2 bulan. Kemudian ada lagi kafaroh lain yang terkait dengan hubungan badan. Karena bisa jadi ibu-ibu dulu belum sempat ngaji, jadi gak ngerti hukumnya seperti apa gitu ya. Maka misal gini Bu, ibu dalam kondisi dulu sudah selesai haid, tapi belum mandi besar, cuma darah sudah berhenti, sudah bersih. Terus suami ngajak hubungan badan. Nah, ketika ibu berhubungan badan dengan suami, tapi belum mandi besar, alasannya, wes lah, engkau adusnya di jamak sisan, misalkan ya, biar nanti mandinya sekalian hubungan badan sama mandi setelah selesai haid. Maka ibu dapat kafaroh. Kafarohnya apa? Bersedekah sebesar 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas murni. Jadi Bu, misalkan 1 gramnya taruhlah 3 juta ya, berarti 4,25 itu sekitarnya 12.750.000. Nah itu dendanya ya. Kalau dulu pernah kayak gitu cuma nggak ngerti hukumnya gimana, dimaafkan ya nggak bisa. Sekarang udah tahu hukumnya, berarti sekarang harus bayar kafarohnya walaupun itu sudah berlalu gitu ya. Jadi ibu tetap wajib membayarkan dendanya. Sebenarnya kalau misalkan setiap bulan tuh kayak gitu, bulan ini hubungan badan belum mandi besar, bulan depannya lagi, berarti sebenarnya kafarohnya double. Jadi setiap kali melakukan hubungan badan, setiap kali itu juga ada kafaroh gitu ya. Nah sebenarnya begitu Bu, sama kayak misalkan hubungan badan di siang hari. Itu bukan berarti ketika setiap hari hubungan badan dirapel 1 kali kafarohnya 2 bulan, enggak. Setiap kali sehari ya berarti 2 bulan, besoknya lagi ya sebulan 2 bulan lagi gitu terus ya. Nah jadi untuk kafaroh itu, kecuali kalau misalkan memang kita nggak ngerti jumlahnya berapa, maka ulama mengatakan boleh untuk
sekali saja kafarahnya. Jadi misalkan dulu nggak ingat gitu berapa kali, maka boleh dengan membayar 1 dinar itu sudah cukup untuk membayarkan kafarahnya. Kalau misalkan 1 dinar nggak mampu gimana? Nggak mampu 1 dinar maka boleh setengah dinar. Nggak mampu gimana? Ya sudah nggak usah. Ya karena memang pilihannya nggak 1 dinar ya setengah dinar gitu ya. Kalau nggak mampu ya jangan melakukan ya, karena nggak mampu bayar dendanya ya. Nah termasuk tadi ya berhubungan badan itu juga membuat bukan terkena kafaroh tapi juga pada saat itikaf dia membatalkan itikaf. Nah kemudian itikaf ini hukumnya sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad itu sangat-sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Kalau misalkan memang kita mampu, paling enggak seumur hidup sekali aja bisa itikaf kalau mampu ya. Maka dalam hadis disebutkan Rasulullah beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Jadi memang itikaf itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sampai dengan beliau meninggal dunia. Kemudian ketika hukumnya tadi secara umum sunnah muakkad, maka akan bisa menjadi wajib ketika itikafnya menjadi nadar. Misalkan, nanti kalau misalkan aku iso umroh, aku tak itikaf 3 dino. Nah berarti itikaf 3 harinya menjadi wajib gitu ya. Maka ketika misalkan kita mau itikaf, tentu ada syarat-syarat sahnya untuk itikaf. Yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga memang berniat untuk itikaf. Dan syarat tempatnya adalah harus di masjid. Masjid ini untuk laki-laki memang masjid apa saja, untuk perempuan masjid dan bukan rumah. Jadi tempat yang memang digunakan untuk sholat berjamaah. Misalkan ibu di rumah punya musola gitu ya. Walaupun di sini tempat untuk sholat berjamaah, tapi musola di rumah bukan masjid, maka tidak boleh untuk dijadikan itikaf, gitu ya. Tapi kalau misalkan mau untuk berdiam diri di musola rumah itu dan kita lakukan buat ibadah, boleh nggak? Boleh, tapi ya namanya bukan itikaf. Cuma yang dilakukan ya adalah sebuah kebaikan, adalah sebuah ibadah ya. Jadi misalkan gini, ibu belum pernah haji dan umroh, tapi pengen dapat pahala haji dan umroh dengan sempurna. Ya sudah, ada fadilah amal yang ketika kita lakukan dapat pahala seperti orang haji dan umroh dengan sempurna. Caranya apa? Sholat syuruk gitu ya. Maka sholat syuruk syaratnya untuk dapat pahala seperti itu gimana? Ibu sholat subuhnya di masjid. Nah ketika ibu sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian habis sholat subuh tidak meninggalkan tempat duduk, artinya digunakan untuk ibadah. Mau dengerin kajian, mau zikir, mau baca Quran, boleh. Sampai nanti matahari terbit. Matahari terbit dikasih jeda mungkin sekitar 15 menit, setengah jam. Kemudian setelah itu ibu langsung sholat syuruk atau sholat isyraq 2 rakaat, maka dapat pahala seperti haji dan umrah dengan sempurna. Tapi kalau misalkan kita perempuan ngambilnya afdol sholat di rumah, terus kita sholat subuhnya di rumah, terus ketika di musola rumah habis sholat kita nggak ngapa-ngapain kecuali untuk ibadah ya, kayak tadi baca Quran, zikir dan sebagainya. Terus habis itu syuruk, kita sholat syuruk boleh nggak? Boleh, tapi tidak dapat pahala yang sama seperti haji dan umroh gitu ya. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, tapi ketika ulama ditanya boleh atau tidak, boleh. Pahalanya seperti apa? Yang dijawab beliau adalah yang dilakukan adalah sebuah kebaikan. Nah, jadi sama dengan itikaf juga begitu. Walaupun memang dari segi pahalanya ya berbeda ketika dilakukan di masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah dengan yang kita lakukan di musola kita, tapi tetap boleh untuk dilakukan walau tidak boleh kita sebut itikaf. Itikaf kamu di dapur ya, jadinya tutup itikaf ya. Rasa ya. Baik, jadi niat itikaf semuanya hanya ada di dalam hati saja. Tidak ada niat secara lisan, tidak ada dilafazkan nawaitu i'tikafa lillahi ta'ala bla bla berapa hari enggak perlu ya. Jadi cukup di dalam hati, boleh dengan bahasa Indonesia karena tidak wajib berbahasa Arab. Kemudian yang dianjurkan saat itikaf yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah. Nah, untuk sholat sunnah itu Bu, ada sholat sunnah yang memang terlarang untuk kita lakukan di waktu-waktu yang terlarang. Ada sholat sunnah yang memang tidak ada batas waktu. Jadi misalkan ibu sholat sunnah mau memperbanyak ya sholat hajat, sholat taubat misalkan ya, boleh, asal tidak di waktu terlarang yang 3. 1, jangan ibadah subuh sampai dengan
terbit matahari. Nah makanya tadi di jeda itu kan kita zikir, tilawah, bla 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 gitu ya. Nanti sampai matahari terbit kita kasih jeda 15 menit, setengah jam, baru ada sholat syuruk. Nah dari habis subuh sampai syuruk itu tidak ada sholat sunnah. Jadi ini waktu terlarang yang pertama. Yang kedua, waktu terlarangnya adalah di menjelang zuhur sekitar setengah jam. Jadi misalkan zuhur jam 12 kurang seperempat misalkan, berarti jam 11 lebih seperempat itu, atau kita kasih jeda jam 11 lah. Jam 11 itu maksimal ibu sholat duha. Jadi duha itu dari kapan? Duha itu sebenarnya sudah boleh dilakukan dari awal syuruk. Jadi dari syuruk itu ibu niatnya boleh duha boleh. Biasanya jangan bukan ini. Tes. Nah jadi ibu misalkan mau sholat duha itu digabung dengan sholat syuruk boleh. Jadi biasanya syuruk sama subuh itu bedanya sekitar 1 jam. Berarti taruhlah subuh setengah 5, mulai terbit matahari sekitar setengah 6. Jadi minimal jam 6 lah. Jam 6 itu kita sudah sholat syuruk dan di situ awal duha. Jadi misalkan 2 rakaat kita niatkan syuruk sekaligus duha boleh. Nah duha ini berarti sekitar dari jam 6, walaupun memang afdolnya di pertengahan siang ya. Duha itu antara jam 9-10 itu afdolnya. Tapi kalau mau dilaksanakan di awal duha maka boleh dilakukan. Kemudian nanti jam 11 itu kita kasih maksimal duha karena sudah masuk waktu terlarang untuk sholat sunnah yang kedua ya. Kemudian nanti waktu terlarang lagi yang ketiga adalah di ba'da asar. Ba'da asar sampai dengan maghrib itu juga waktu terlarang. Maka di waktu-waktu ini ibu nggak boleh untuk entah sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat gitu ya. Tapi ada 2 sholat yang dia tidak punya batas waktu, sekalipun kita lakukan dalam kondisi waktu terlarang itu boleh. 2 sholat saja. Ada yang tahu sholat apa? Sholat tahiyatul masjid sama sholat jenazah bukan? Sholat mutlak. Apa mutlak apa? Nah, sholat sunnah setelah wudhu gitu ya. Jadi 2 sholat ini boleh dilakukan kapanpun karena 2 sholat yang memiliki penyebab. Maka ibu kalau misalkan mau sholat tapi waktunya belum ada nih waktu sholat sunnahnya, udah ibu wudhu aja. Kapanpun ibu wudhu ada sholat sunnah setelah wudhu. Ataupun misalkan nih ibu masuk masjid kapanpun, misalkan kajian jam 4, ba'da asar itu kan waktu terlarang untuk sholat. Tapi dari rumah ibu sudah wudhu, setengah 4 sudah sampai masjid, maka ibu boleh masuk masjid, sholat 2 rakaat, niatnya tahiyatul masjid, sekaligus niatnya sholat sunnah setelah wudhu. Jadi walaupun di waktu terlarang tidak dilarang gitu ya. Nah berbeda lagi ketika kita berada di 3 masjid yang memang ada fadilahnya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu ketika kita ibadah berapa kali lipat bu pahalanya? 1000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 100.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Nah khusus di 3 masjid ini karena memang fadilah pahalanya yang luar biasa, maka tidak ada batas ketentuan waktu mau sholat sunnah apapun diperbolehkan. Nah jadi misalkan nih kan sebaiknya memang kalau ada yang meninggal dunia jenazah misal mau dikuburkan ba'da asar, saran saya karena memang ba'da asar itu waktu terlarang untuk sholat, lebih baik sholat jenazah dulu baru sholat asar. Jadi bukan sholat asar dulu baru sholat jenazah. Jadi jenazah dulu walaupun sudah masuk waktu asar ya, tapi disolatkan dulu jenazahnya, kemudian baru kita sholat asar, baru dikuburkan. Nah, untuk di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ini hampir di setiap kali haji sholat selalu ada sholat jenazah. Maka bisa jadi memang ada waktu-waktu terlarang kayak pada subuh, pada asar,
Tapi karena saking fadilah pahala yang luar biasa, maka tidak ada batasan waktu untuk sholat apapun di ketiga masjid ini. Gitu ya Bu. Nah kemudian kalau kita mau memperbanyak sholat sunnah, kemudian kita terbiasa untuk sholat sunnah dan ternyata misal terbiasa rawatib yang 12 rakaat. Jadi rawatib itu pun sebenarnya juga ada yang muakkad, ada yang ditekankan, ada yang ghairu muakkad, ada yang tidak ditekankan. Jadi yang ditekankan itu ada 12 rakaat. Ba'da duhur, ba'da subuh subuh sebelum sholat subuh 2, kemudian sebelum sholat duhur 4, setelah sholat duhur 2, asar tidak ada, kemudian ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, total 12. Tapi ada yang ghairu muakkad yang tidak ditekankan, kayak ba'da asar itu tidak ditekankan. Boleh, tapi sesekali aja, gitu ya. Maka misal gini, ibu terbiasa untuk sholat rawatib ba'da duhur sama sebelum duhur. Tapi ternyata karena tadi itu buru-buru, ibu akhirnya gak sholat qobliyah dan ba'diyah. Maka di waktu asar ibu mau qodho sholat sunnah itu, boleh gak? Boleh gak Bu kalau qodho sholat sunnah? Misalkan di waktu terlarang tadi. Tidak boleh, karena sholat itu tidak ada pengqodhoan. Nah saya jelaskan dulu. La qodho arti sholat, tidak ada qodho dalam masalah sholat. Tapi ini bagi yang meninggalkan sholat karena unsur kesengajaan. Jadi misalkan ibu dulu waktu muda sholatnya suka bolong-bolong. Terus sekarang sudah tua, mau tobat, mau insya, mau ganti sholat yang dulu ditinggalkan secara sengaja, maka nggak boleh, nggak bisa. Ya udah, dulu ibu nggak sholat, ya udah dosa gitu, nggak bisa untuk diganti. Maka ketika misalkan sekarang sudah bertaubat, cara untuk menghapuskan dosanya gimana? Perbanyak sholat sunnah. Karena dengan sholat sunnah itu mampu untuk menambal kekurangan-kekurangan kita di sholat wajib, gitu ya. Nah, tapi Bu, kalau ibu meninggalkan sholat karena bukan kesengajaan, misalkan karena ibu lupa atau karena ibu ketiduran, maka saat dia ingat dan saat dia bangun itu langsung jadi waktu sholat untuknya. Misalkan ada orang yang capek banget tidur dari habis subuh, ternyata bangun-bangun habis maghrib. Ya Allah, kaget, bingung. Ini kok wes peteng, tadi tidur peteng, kok sekarang peteng, bingung gitu ya. Dikasih tahu, kamu udah tak buka berkali-kali, nggak bangun-bangun, semuanya mau mati, nek turu gitu ya. Nah, karena ini pernah ada kejadian begitu. Jadi dia nggak sholat duhur, nggak sholat asar, dan dia juga sudah maghrib saat itu. Maka bagi yang meninggalkan sholat karena unsurnya bukan kesengajaan, karena ketiduran atau karena kelupaan, maka saat dia bangun, saat dia ingat, itu langsung jadi waktu sholat untuknya. Jadi begitu bangun maghrib, maka dia langsung sholat duhur, asar, maghrib, gitu ya. Jadi bukan digantinya di waktu yang sama. Ya Allah, harus sholat duhur, ya wes sesok sholat duhurnya pengen pindah, bukan. Jadi untuk mengqodho sholat itu tidak harus di waktu yang sama, tapi harus dilakukan secara berurutan waktunya. Bukan maghrib dulu, karena yang awal duhur, asar, maghrib gitu ya. Begitu juga misalkan ibu meninggalkan sholatnya karena dulu nggak tahu kalau ternyata itu harusnya sholat. Misalkan ibu dulu pada saat mau menopause gitu ya, haidnya acak-acakan gitu, dikiranya haid, tapi kok sampai 10 hari, padahal biasanya 7 hari. Maka ibu nggak sholat selama 10 hari, maka 3 hari yang di luar kebiasaan itu harus diganti, karena dia darah yang disebut dengan darah istihadhah. Maka ibu ganti 3 hari. Oh 3 hari, terus sehari 5 kali, berarti sholatnya 15 kali. Maka caranya ibu bisa untuk sekali duduk selesai, ibu lakukan sekali duduk. Misalkan nih, ibu ingat, oh iya berarti aku dulu harus ganti sholat 3 hari ya. Ingatnya nanti nih di waktu duhur. Habis duhur, ibu bukan qodho duhur peng 3, bukan. Tapi habis duhur, ibu ganti subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gitu ya. Jadi berurutan, betul. Sampai dengan 1 hari rampung. Atau misalkan nih,
Ibu bisanya nyicil habis zuhur, bisanya nyicil subuh, zuhur, asar misalkan. Nanti habis asar nyicil maghrib, isya misalkan ya. Nanti habis maghrib nyicil lagi hari kedua subuh, zuhur, asar gitu. Jadi yang penting adalah dilakukan secara berurutan. Nah, untuk mengqadha sholat wajib itu tidak ada batas ketentuan waktu. Sekalipun dilakukan di waktu terlarang untuk sholat tadi, mau ba'da asar, mau misalkan habis subuh, itu boleh. Jadi yang nggak boleh di waktu terlarang itu ketika sholat sunnah, gitu ya. Maka mengqadha sholat wajib secara umum tidak ada bagi yang meninggalkannya karena unsur kesengajaan. Tapi bagi yang tidak sengaja, maka saat dia ingat, saat dia bangun, ketika ketiduran, saat dia baru tahu hukumnya, maka itu menjadi waktu sholat untuknya dan dia harus mengganti dari sholat yang ditinggalkan. Nah, untuk sholat sunnah sebenarnya juga tidak ada qadha, tapi ada dua sholat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sampai beliau tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun, yaitu fajr dan witir. Maka sholat fajr dan witir ini saking ditekankannya boleh untuk ibu qadha ketika ibu terbiasa untuk melakukan dua sholat ini. Jadi dua sholat ini boleh diqadha tapi secara langsung, tidak boleh di waktu nanti-nanti. Nah, misalkan ibu terbiasa untuk qobliyah subuh atau yang kita sebut dengan sholat fajar, tapi saat itu subuhnya kesiangan, jam 5 baru bangun. Kalau ibu qobliyah dulu, maka subuhnya semakin telat. Maka ibu boleh sholat subuh dulu, habis sholat subuh mengqadha sholat fajar, itu boleh. Padahal kan habis sholat subuh waktu terlarang ya. Tapi karena memang ini sangat ditekankan di sholat sunnah, maka bagi yang terbiasa boleh untuk mengqadha sholat fajar setelah sholat subuh secara langsung. Begitu juga yang terbiasa witir. Kalau ternyata kelupaan, ketiduran, maka misal biasa witir dalam satu malam 3 rakaat, maka di siang hari mengganti menjadi rakaat yang genap, bukan yang ganjil. Jadi misalkan ibu biasa witir 3, maka qadhanya jadi 4 rakaat, gitu ya. Ibu biasa pas tahajud 11, jadi di siang harinya nanti 12 rakaat, gitu. Tapi memang ini sesuai dengan kebiasaan. Kalau misalkan ibu tidak terbiasa, cuma sesekali aja pengen qadha, tidak boleh. Ya, syaratnya adalah sudah menjadi kebiasaan, gitu ya. Nah, maka ibu bisa maksimalkan ya di waktu itikaf itu dengan memperbanyak sholat sunnah. Tadi sholat sunnah juga boleh ibu gabungkan dengan niat yang lain. Misalkan tahiyatul masjid, sekaligus sholat duha, sekaligus sholat sunnah setelah wudhu, sekaligus sholat hajat, sekaligus sholat taubat, boleh. Jadi dengan 2 rakaat ibu meniatkan banyak-banyak dari sholat sunnahnya, maka Allah juga berikan pahala sesuai dengan apa yang ibu niatkan. Tapi kalau sholatnya wajib, misalkan tadi mengqadha, juga tidak boleh untuk menggandakan dengan niat yang lain. Qadha sholat subuh, sisan sing sholat tahiyatul masjid tidak boleh ya. Jadi kalau wajib hanya wajib saja, kalau sunnah boleh digabungkan dengan sunnah ya. Nah, maka yang dianjurkan saat itikaf yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini kemarin juga sudah saya bahas. Ada 2 metode, ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran. Silakan ibu maksimalkan untuk keduanya. Boleh membaca Al-Quran itu ibu moco ramudeng opo saya diboco kok pahala bu. Ya, Al-Quran itu begitu. Jadi ibu hataman beberapa kali gitu, itu namanya qiraatul Quran. Tapi kalau ibu mau tadabbur, mau pelajari maknanya ya, mau belajar tafsirnya, itu pahalanya lebih besar karena satu hurufnya minim di 700 kali lipat. Tapi kalau ibu baca yang sekedar biar cepat hatam, maka qiraatul Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan, 10 kali lipat ya. Jadi 10 sama 700 bedanya. Maka ibu usahakan memang di 10 hari terakhir ini punya target baru. Misalkan 10 hari ini minimal khatam sekali, misalkan ya. Berarti kan 1 hari 3 juz. 1 hari 3 juz, berarti kalau ibu mau qiraatul Quran, sediakan Quran yang memang full Arab. 1 juz itu 10 lembar, berarti 30 lembar. 30 lembar dibagi 5 kali sholat, berarti habis
sholat ibu baca 6 lembar gitu ya, itu caranya biar khatam. Kemudian yang tilawatul Quran mungkin ibu bisa pakai terjemahan, bisa pakai yang tafsir Al-Muyassar yang saya sudah pernah rekomendasikan, maka tidak perlu sebanyak qiraah. Mungkin ibu dalam 10 hari selesai Al-Baqarah atau 1 juz, tapi ibu baca plus artinya, plus terjemahannya ya, maka itu untuk metode tilawatul Quran. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Dan doa yang dianjurkan untuk perbanyak kita baca sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai untuk memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah ini boleh kalau zikir itu kita lakukan kapanpun dan dalam keadaan apapun, selama tidak di kamar mandi aja boleh ya untuk kita berzikir. Ibu sambil masak, ibu sambil nyapu, ibu sambil nyetir, ibu jalan gitu ya, boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, terus begitu ya, supaya memang Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah itu kalau sudah mengampuni bu, gini, kalau perkataannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kalau kita itu punya hajat yang sangat banyak, sedangkan waktu kita terbatas, misalkan nih, kita kan sudah bahas ya di bulan lalu, ada waktu di bulan Ramadan itu yang paling mustajab untuk kita berdoa itu, salah satunya di setengah jam sebelum adzan subuh berkumandang, atau waktu yang disebut dengan waktu sahar. Nah, kalau ternyata waktu sahar itu juga kita gunakan untuk sahur, maka mungkin kita bisa doanya paling sekitar 15 menit. Maka kalau waktu kita sempit bu, sedangkan hajat kita tuh banyak banget, atau misalkan hujan deras sedang turun, tapi ini ketoknya biasanya udah terus sebentar, maka ibu di waktu sebentar hajatnya banyak, bingung mau doa apa, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, cukuplah dengan engkau memperbanyak istighfar. Kenapa? Dengan kita beristighfar kan, karena Allah katakan kalau kemudian kita ini qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta sama Allah, ikutilah aku, maka Allah akan cintai kalian dan akan ampuni dosa kalian. Berarti orang itu kalau dicintai sama Allah, dia patokannya apa? Dosanya diampuni. Gitu ya. Sekarang dibalik bu, nek kita sering minta ampun, berarti berpotensi mendatangkan cintanya Allah, gitu ya. Nah, Allah itu kalau kemudian sudah cinta nih sama kita, ibu misalkan sayang sama cucunya. Ketika misalkan ibu pengajian dapat snack, dilihat, aduh kok snacknya enak yo, ini senengannya putuku. Kira-kira ibu pilih makan snacknya apa dibawa pulang? Dibawa pulang. Nah, padahal cucunya minta nggak? Enggak. Padahal cucunya kan, Mbak, nanti kalau snacknya enak, pesenin aku bawa pulang ya kan? Enggak kan? Tapi kenapa ibu kasih buat cucu padahal cucu nggak minta? Karena sayang. Nah, Allah itu lebih sayang kepada hamba daripada seorang nenek kepada cucunya. Nek kita aja, cucu kita nggak minta, kita pengennya ngasih karena sayang. Allah itu jangankan kita minta, karena saking sayangnya ora sambating we dikeki. Gitu ya. Ibaratnya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, makanya tadi hajatnya banyak, waktunya pendek. Udah banyak istighfar aja. Kalau sudah kamu memperbanyak istighfar, Allah ampuni kamu, itu tanda Allah cinta. Kalau sudah Allah cinta, jangankan kamu minta, yang gak diminta aja sama Allah dikasih, gitu ya. Nah itu logikanya. Maka kita ini ketika berdoa sama Allah, sebenarnya ketika ada rasa, aduh aku perkewo sama Allah kok minta terus, aku belum bisa ibadah bagus, belum bisa baik, tapi aku pengennya banyak, maka ada rasa perkewo, sungkan untuk minta sama Allah. Itu salah satu strategi setan untuk menjerumuskan kita. Setan itu yang bikin kita jadi perkewo, sungkan untuk minta sama Allah.
Padahal Allah itu kalau semakin diminta semakin senang. Beda sama manusia. Ibu makin minta sama manusia makin senang. Gitu ya. Nek Allah makin senang manusia senang jaluk wae. Hobine kok jaluk gitu ya. Kalau Allah nggak diminta malah marah. Maka ketika kita berdoa itu nggak usah memperdulikan kapan dikabulkan, nggak perlu. Seperti Umar bin Khattab, aku ketika berdoa kepada Allah tidak peduli apakah doaku dikabulkan atau enggak, karena bagiku kita bisa berdoa aja adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang tidak setiap orang itu dikasih nikmat yang sama. Orang bisa doa itu hebat loh Bu. Iya, rezeki loh. Ibu dikasih waktu setengah jam kon dongo, pakai 10 menit wis bingung. Jaluk apa meneh, ini sudah gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan memang hajat kita banyak, sudah perbanyak aja istighfar gitu. Dan istighfar ini bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun ya. Jadi ibu sambil nyapu, sambil ngapain itu bisa dengan memperbanyak zikir dan doa. Kemudian yang dianjurkan juga adalah pada saat itikaf bermuhasabah. Makanya Rasulullah kemudian katakan, man shoma Ramadhanan imanan wahtisaban. Di lafaz yang lain, man qoma Ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita bisa puasa atau melaksanakan sholat itu di bulan Ramadan, syaratnya 2, imanan. Dilakukan karena iman. Dilakukan karena iman itu artinya memang benar-benar dari hati. Karena sekarang itu banyak sekali orang sekedar puasa dan sholat ya karena formalitas. Poso-poso kok turu rapopo, saya penting poso. Itu namanya bukan imanan gitu ya. Poso-poso kok malah nontonnya gosip. Nah ya, dia puasa nahan lapar haus, tapi dia nggak bisa untuk menahan dari hal-hal yang bisa merusak dari pahala puasanya. Maka ini tidak akan dapat fadilah, benefit, faidah diampuni dosanya karena dia melakukannya bukan imanan gitu ya. Yang kedua syaratnya kalau pengen diampuni dosanya adalah ihtisaban. Ihtisaban itu berburu pahala sambil mengevaluasi, sambil bermuhasabah. Sampai dengan detik ini ya Allah, mungkin tanganku berapa banyak yang daripada aku gunakan buat pikir, dari lebih banyak aku buat update status misalkan, itu jadi sarana muhasabah ya. Atau bahkan mungkin aku dengan tangan ini malah lebih sering balesin chat WA daripada kalau tasbih kan ada digital ya yang begini walaupun sebenarnya aku antara tasbih digital boleh. Cuma kalau ditanya mana yang lebih afdal, sunahnya dengan jari jemari sunahnya ya. Tapi kalau misalkan ibu pakai jari kadang lupa dan sebagainya, ibu misalkan pakai alat boleh saja pakai tasbih digital atau pakai tasbih yang bulat-bulat itu ya. Nah artinya kita gunakan momentum untuk itikaf ataupun puasa, sholat ini dengan bermuhasabah. Sampai dengan detik ini ya Allah, syukur-syukur nih di waktu sahar tadi, di waktu yang hanya setengah jam sebelum adzan subuh berkumandang, keluarga bisa ngumpul ya, masing-masing kemudian berdoa, kemudian minta maaf Pak, mohon maaf ya Pak kalau selama ini ibu belum bisa jadi istri yang baik buat Bapak. Iya Bu, Bapak juga belum bisa jadi panutan buat ibu dan anak-anak. Anak juga gitu, maaf juga ya Pak, Bu, sampai dengan hari ini belum bisa birrul walidain dengan sempurna kepada orang tua. Masya Allah Bu, kalau sekeluarga sudah bisa ihtisab, sudah bisa mengevaluasi, sama-sama duduk bermuhasabah, Insya Allah keberkahan turun untuk keluarga ini. Nah jadi memang gunakan waktu-waktu tersebut ya untuk memperbanyak muhasabah. Dan di itikaf juga disunahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi boleh misalkan digunakan untuk ikut kajian gitu boleh ya. Yang makruh apa? Yang makruh banyak ngobrol dunia, itu makruh ya. Apalagi saya pernah bahas bahwa usia di atas 40 tahun ke atas itu sudah bukan wayahe lagi ibu ngomongin dunia ya. Sudah bukan waktunya. Ibu usia segini kok jen mikir sesok lambi bakdomu rupane opo, itu sudah tidak mantuk Bu. Sudah bukan iya kebutuhan tinggi
nih gitu ya, lagi mikir saring bed sak keluarga, warna yang lagi viral coklat mahogani misalkan gitu. Wah, ibu sibuk mencari saring bed sing iki, itu sudah bukan masanya ya. Jadi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, dari para ulama menganjurkan untuk kita kembali kepada keluarga, memperbanyak syukur gitu ya, memperbanyak amal soleh karena semua ditentukan di akhirnya. Jadi sudah bukan masanya lagi ibu saling membanggakan anak. Oh, anakku saiki ning Jakarta wis dadi bos, wis omahe magrong-magrong, mobilnya pirang-pirang. Itu sudah bukan perkataan yang kita omongin di usia-usia sekarang. Sudah mulai cari apa yang jadi kesenangannya ibu ya. Tapi senang-senangnya gini, saya ingat saya pernah ngobrol sama orang, memang dia orang kaya tapi gimana sedekah, dia bilang, ya mbak kalau sudah usia kayak gini tuh ya, saya sama suami pengennya ya seneng-seneng, tapi ya seneng-seneng kita ya udah bukan kayak anak muda lagi. Seneng-seneng kita ya hadir di majelis taklim, seneng-seneng kita ya umroh, seneng-seneng kita ya bangun pesantren, seneng-seneng kita ya bangun masjid. Nah itu seneng-senengnya. Tapi ternyata bu, seneng-senengnya kayak gitu itu nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa tiba-tiba, karena semua harus dipaksakan dan dibiasakan dari sejak muda. Nah kalau sudah dari sejak muda dia senang untuk seperti itu, di usia 40 tidak berhenti, itu akan jadi watak dan karakter. Tapi kalau sekarang ini kok masih, ya Allah lah ya toh, wes tuwek barang, kok cek mlaku wae hobine, nengkol wae gitu ya. Terus bajunya yang ala-ala anak muda kan ada ibu ya, udah tua gitu, tapi bajunya cek rombe-rombe, dandannya cek menor dan lain sebagainya. Karena cek ya Allah, kiwes tua kok ya cek seneng koyong ini. Nah itu bukan kali pertama dan baru saja, melainkan memang dari sejak mudanya memang sudah seperti itu dan dia tidak berusaha untuk merubah sampai di usia 40 tahun, maka sudah akan jadi watak dan karakter ya. Maka ini makruh dilakukan. Jadi pada saat kita itikaf itu sudah terputus, memang benar-benar terputus dari dunia, sudah tidak ngobrol tentang urusan dunia gitu ya, nggak main HP tanpa keperluan, scroll kalau ibu-ibu sekarang enggak lah ya, ibu juga taunya paling WA tok ya, nggak mudeng opo kui TikTok, opo kui Facebook, opo kui IG. Wes saya bilang ibu-ibu yang sekarang sudah kiai sepuh, generasinya generasi apa ya bu? Baby boomer ya kalau di ini masanya, maksudnya kan masih milenial gitu, ada anak Gen Z gitu ya, ada generasi alpha dan lain sebagainya. Kalau wahai seibu itu alhamdulillah saya bilang malah lebih selamat sih. Orang mudeng HP, kuwi carane piye? Orang mudeng nek tuku nek marketplace, nek tuku nek Shopee, tuku nek TikTok, carane piye? Orang mudeng lebih selamat ibu. Ya, bisanya cuma WA sama telepon, wes gitu. Ya, wes alhamdulillah. Justru malah ibu bisa memperbanyak amalan dari segi ibadah ya, bukan tidak terkontaminasi dengan dunia. Begitu juga yang makruh tidur berlebihan ya. Ning masjid yo turu wae, pindah kasurnya dibawa. Ya malah tidur terus. Tidurnya di masjid ya walaupun boleh sih Bu ya, bawa kasur bantal tuh boleh. Cuman kalau terlalu nyaman ya pindah rumah ya, pindah turu gitu. Makanya tuh ada hal-hal yang sebenarnya tuh dimakruhkan, walaupun itu sebenarnya boleh. Misalkan gini, kalau nanti di ilmu fikih kita itu bikin kamar mandi loh Bu, bikin kamar mandi yang terlalu nyaman, terlalu bagus itu makruh loh. Ya karena bikin orang jadi betah di kamar mandi. Kamar mandinya koyo hotel gitu ya, ada bathtubnya, bahkan artis itu ada yang sampai kamar mandinya itu ada TV-nya. Jadi WC gitu ya, WC duduk terus atas tuh ada TV-nya gitu, biar betah lama-lama di kamar mandi. Nah ini justru sebenarnya juga bagian dari godaan setan ya, karena termasuk digoda setan itu ketika betah berlama-lama di kamar mandi, termasuk nyanyi di kamar mandi itu ya diganggu setan juga. Jadi sunahnya itu justru nggak boleh yang terlalu bagus kamar mandi. Biar ya udah begitu selesai hajat segera keluar gitu. Mek kepenak enak beta ibu karo berendam, karo nyanyi, karo dongblong, karo ini ya gitu ya. Nah, kemudian jadi kaidah penting dalam iktikaf itu fokus ibadah, bukan cuma sekedar nginep di masjid ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk ibadah.
Kemudian hal yang membatalkan itikaf, keluar masjid tanpa kebutuhan syar'i, kemudian jima atau hubungan suami istri, kemudian orang gila, mabuk ya, hilang akal, dan murtad, naudzubillah, ini juga membatalkan itikaf. Kemudian boleh keluar ketika misalkan kita buang hajat, kamar mandinya di luar masjid, kita harus buang hajat keluar masjid, nah masalah, bukan berarti itikafnya batal ya. Kemudian kita harus mandi wajib, karena mungkin laki-laki ada yang mimpi basah, dia harus mandi wajib, gak apa-apa. Kemudian kalau tidak tersedia makan di masjid, dia harus keluar untuk keperluan darurat juga boleh ya. Nah khusus bagi perempuan, iktikaf ini boleh dengan syarat satu, harus dapat izin dari suami. Jadi kalau misalkan ibu masih punya suami, suaminya nggak izinkan, ibu nggak boleh iktikaf. Mau ngejar pahala sebesar apapun, tapi meninggalkan surganya di rumah, ibu nggak dapat surga hakiki, karena surga hakiki ibu ya ada di rumah itu ya. Maka harus dapat izin dari suami. Yang kedua harus aman dari fitnah. Jadi kalaupun misalkan mencari masjid, ya masjidnya yang terpisah dari laki-laki, mungkin ada satannya, mungkin yang perempuan di lantai 2 ya. Kemudian yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Ketika ibu di rumah masih punya anak kecil, punya tanggungan, pokoknya gue ngurusi awakmu dewe yo ibu awak itikaf kok coba ganggu. Ya, nggak boleh juga. Jadi ibu meninggalkan kewajiban. Maka kalau ibu sekarang sudah janda, sudah gak ada yang diurusi, anaknya sudah besar-besar, Masya Allah gitu loh, sudah dimudahkan sekali untuk itikaf, bismillah ibu ikut itikaf. Karena itikaf ini bukan cuma kita bisa untuk menggapai Lailatul Qadar, tapi juga melatih ikhlas kita ya, menghidupkan hati, kemudian memutus ketergantungan dengan dunia, membiasakan kita untuk berkhalwat atau berduaan dengan Allah. Maka ketika kita tidak mampu untuk itikaf selama 10 hari full, gimana? Boleh bagi kita untuk bisa itikaf paruh waktu. Ya, artinya gini, Allah itu memberikan sesuai dengan yang kita niatkan. Niatnya ya pengennya itikaf full, tapi ya karena kita sebagai istri dan ibu gak mungkin untuk meninggalkan keluarga. Bisanya itikaf pagi tok, misalkan jam 8 pagi, suami kerja, anak-anak mungkin berangkat sekolah. Bismillah ibu janjian sama ibu-ibu yang lain, ayo kajian kan 10 hari terakhir banyak yang sudah diadakan. Yuk awak dewe itikaf yuk, neng masjid mana misalkan, masjid mana? Nur Mira misalkan ya, kan itu enak juga ya, di lantai 2 ya Bu ya kalau nggak salah ya. Misalnya masjid Nur Mira gitu ya, ibu bawa ruko, bawa dikir, bawa baca Quran, terus mulai dari jam 8 ya ibu sholat duha, ibu lakukan sholat sunnah mutlak misalkan ya. Kemudian nanti misalkan sampai duhur berjamaah, habis duhur kok ngantuk misalkan ya, yaudah nggak apa-apa ibu pulang. Nanti asar suami datang, ibu siapkan buka dan lain sebagainya. Udah bisanya itikaf pagi dong, nggak masalah pagi toh. Mungkin suami bisanya malam toh karena pagi berangkat kerja, sehingga bisanya dari ba'da maghrib sampai sekitar jam 11 malam, nggak apa-apa. Lakukan sesuai dengan kemampuan ya. Artinya itikaf itu ulama pun membolehkan, kalaupun tidak 10 hari, hanya sekedar misalkan cuma beberapa menit aja ya, atau beberapa jam saja, itu juga sudah disebutkan itikaf. Jadi durasi minimal ada yang mengatakan boleh 1 hari dari fajar sampai maghrib. Ada yang kemudian 1 hari 1 malam 24 jam. Nah pendapat lain ini boleh dilakukan meski hanya beberapa menit atau beberapa jam gitu ya. Maka kalau misalkan kita mau itikaf 10 hari terakhir, maka waktu masuknya dari kapan? Sebelum terbenam matahari pada malam ke-21 Ramadan. Nah jadi kayak hari ini ya Bu ya. Nah hari ini batasnya sebelum maghrib sudah di masjid. Sampai kapan? Sampai nanti ketika mau lebaran sudah ba'da maghrib. Nah, jadi masuk di tanggal 20 Ramadan sebelum maghrib, keluarnya malam lebaran ba'da maghrib. Gitu ya. Nah, tergantung nanti lebarannya, saya nggak bisa bilang 29 atau 30 karena tergantung puasanya kan gitu ya. Ada yang mungkin puasanya 29 hari, ada yang puasanya 30 hari. Jadi sebutnya malam lebaran gitu aja kan ya. Nah, jadi untuk area masjidnya sah beritikaf di, baik itu misalkan di halaman masjid, atau misalkan masjidnya nih nggak bisa untuk itikaf, sehingga misalkan di bagian teras atau bagian halaman dibikin kayak apa sih, kayak
bedeng apa sih, kayak tutupan gitu, terus nanti ini buat tidurnya di emperan masjidnya, nggak apa-apa boleh. Atau misalkan kalau di pesantren kami, kalau di Turki itu lantai 1 buat sholat, nanti lantai 2-nya buat ini, buat tidur gitu di lantai 2-nya. Nah, ibu kalau misalkan memang ibu tidak mampu untuk beriktikaf sama sekali, saran saya support untuk orang-orang yang beriktikaf, maka ibu dapat pahala yang sama dengan mereka yang melakukan. Dan ini saya bilang amal cerdas sih. Jadi ibu support, misalkan nih mampu untuk memberikan iftar orang iktikaf, kasih iftar orang iktikaf. Nggak mampu misalkan iftar mungkin satu orang 20.000. Kalau misalkan kita mau kasih sekian orang tuh nggak mampu, ya sudah, sekarang tuh Allah memberikan kemudahan sesuai dengan kemampuan kita. Ibu beliin aja kurma, misalkan kurma Sukari yang 3 kilo satu box itu paling 150.000. Atau mau kurma kelas itu lebih murah lagi kan, 10 kilo 250.000, berarti kan sekitarnya cuma 25.000. Ya Allah, wes isoku ngei kurma, nggak apa-apa, ibu beliin aja kurma. Kemudian ibu taruh di masjid, titik panitia, ini saya titip kurma ya buat orang-orang yang itikaf. Masya Allah, ada 100 orang itikaf, mungkin satu orang dapat 3 butir dari kurma yang ibu kasih. Maka pahala mereka di hari itu selama ibadahnya ditransfer ke ibu. Bukan berarti nanti ada yang donasi buat iftar, buat makan, terus yang ngasih itu misalkan 3 orang, bukan berarti pahala mereka 1 orang dibagi ke 3 orang yang donasi, enggak, semua dapat pahala yang utuh gitu ya. Jadi ibu kemampuannya di apa? Wis bismillah, ambil bagian itu. Ya Allah, aku pengen yo itikaf, aku kok ra iso, misalkan aku punya orang tua yang sudah sepuh, yang nggak bisa aku tinggalkan, tak tinggal itikaf, nanti yang ngopeni sopo. Wis bismillah, aku pengen dapat pahala itikaf dengan aku ngasih orang yang sedang itikaf, misalkan gitu. Atau misalkan nggak mampu lagi kurma, ya udah kasih air galon, misalkan ya galon isi ulang. Atau misalkan saya biasanya suka ke santri, karena di grup itu kan wajib itikaf buat yang kelas 3 SMA. Nah, namanya anak-anak muda itu kan biasanya suka ngemil ya kalau malam, apalagi memang sunahnya ayo menghidupkan malam. Jadi malam tuh biasanya mereka begadang. Udah saya paling beliin snack bal-balan itu Bu, yang snack kiloan itu. Ya, kan satu bal itu murah ya, paling berapa lah, nggak ada 100.000 dapat berapa itu sak bal itu. Terus paling beli berapa bal gitu, saya anterin ke masjid. Nah, ini nanti buat nemenin kalian begadang ya. Nah, jadi mereka tunggu begadang ya, karo maca Quran yo, jadi kadang ngantuk ya. Nyemil saya kan boleh ya baca Quran mungkin sambil nyemil, sambil mikir, kadang ngantuk lagi nanti nyemil lagi. Mereka misal bisa dapat Lailatul Qadar Bu, kita dapat transferan pahalanya. Karena dengan kita membantu orang yang melakukan ibadah, kita dapat pahala orang yang ibadah karena kita melakukan ibadah yang sama dengan mereka. Support itu, Masya Allah, di dalam Islam tuh luar biasa. Kita tuh mau cari amal sebanyak-banyaknya tuh gampang Bu. Jangankanlah ngasih, kita iri aja Bu ya. Kata Rasulullah, kan ada orang ya, ada 4 tipe nih manusia. Yang pertama, ini ni'mal abdu, sebaik-baik hamba itu atahullahu ilma wa atahullahul mal. Sebaik-baik hamba itu orang yang dikasih ilmu plus dikasih harta. Sehingga karena dia tahu ilmunya, dia ngerti kemana hartanya harus digunakan di jalan Allah. Sehingga ada orang yang kaya, dia gemar sedekah. Dengan sedekahnya akhirnya dia menjadi masuk surga. Maka ini sebaik-baik hamba nih, yang pertama. Tapi ada tipe yang kedua, orang yang dikasih harta, orang yang dikasih ilmu tapi gak dikasih harta. Ya misalkan para ustadz, banyak yang berilmu tapi sedikit yang berharta. Tapi begitu melihat ada orang kaya yang sedekahnya kenceng, si ustadz ini mikir, ya Allah, coba aku duit miliaran, aku tak sedekahin luwih akeh saka kae gitu ya. Jadi kita tuh iri sama orang, dua orang yang kita boleh iri ya, namanya ritoh. Ritoh itu iri, dengki, tapi yang diperbolehkan, yang dianjurkan. Satu, sama orang kaya yang kencang sedekahnya, sama orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Wes dua ini tok, yang itu boleh iri. Nah, ada orang duwe pajero, orang sah iri. Nah, itu termasuk iri yang tidak diperbolehkan, gitu ya. Dua ini aja itu boleh. Maka ketika ada seorang ahli ilmu melihat orang yang berilmu, berharta, dia kencang sedekah, dia dalam hati, ya Allah, coba aku punya harta, pasti aku sedekahnya bisa lebih banyak dari dia. Maka kata Rasulullah, apa Bu, orang yang iri sama orang yang kencang sedekah, maka dikatakan fa ajruhuma sawa, pahala mereka berdua
sama. Coba, ibu iri aja sama orang kaya yang kencang sedekah, ibu dapat pahala yang sama kayak orang yang kaya itu sedekah, hanya dengan iri saja. Ya, ada tipe yang ketiga, rajulun atahullahu al-mala wa lam yu'tihi ilm. Orang yang dikasih harta nggak dikasih ilmu, ya wes akhirnya ya nggak jelas kan gitu ya. Kalau melihat artis-artis hari ini, misalkan banyak yang beli tas harga 900 juta, beli tas harga 2 miliar, itu kan kayak ya Allah, tuku tas kok karo omahku larang tas ya gitu ya. Ini kan orang punya harta tapi nggak punya ilmu, sehingga ya udah dia gunakan hartanya itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada yang keempat nih, ini yang salah abdu, seburuk-buruknya orang, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Tapi ketika dia melihat ada orang yang nggak punya ilmu dan punya harta bisa maksiat kencang banget dengan hartanya, dia iri. Wah, coba oh aku duwe harta, maksiatku luwih keren timbang dia, gitu ya. Aku orang kurang ya. Misalkan berada artis ditanya, kamu kalau punya uang 1 miliar buat apa? Hah? 1 miliar? 1 miliar hari ini dapat apaan? 1 miliar mah aku cuma beli cotton bud anak gue doang katanya. Jadi 1 miliar cuma beli cotton bud, korek kuping dulu. Dapat berapa 1 miliar kok korek kuping? Bisa-bisa Indonesia kelelep lah ya, 1 miliar kok korek kuping. Nah, jadi misalnya ada orang tipe yang keempat, dia iri sama orang kaya tapi dia nggak sedekah tergunakan untuk maksiat. Maka dia bilang, wah aku nanti maksiatnya lebih keren daripada dia kalau punya duit banyak. Maka kata Rasulullah adalah fawizruhuma sawa, maka dosa mereka berdua sama. Nah, jadi di dalam Islam itu kita iri, kita punya niat kebaikan, semua dapat pahala kebaikannya. Nah, jadi kalau misalkan memang ibu tidak mampu, misalkan untuk bersedekah kepada penghafal Quran, kepada orang itikaf, wes bismillah, saiki isone opo gitu ya. Yang punya harta, nggak punya harta ya tenaga, nggak punya tenaga ya waktu gitu ya. Tapi semua kita niatkan dulu nih, bismillah, niatnya untuk Allah, maka kita dapat apa yang kita niatkan ya. Nah, ini kemudian yang di tadi ya, bahwa area masjid yang boleh untuk beriktikaf, boleh misalkan di halaman, di basement misalkan ya, ruang bawah tanah, atau misalkan ada kamar yang dia bersambung dengan masjid juga boleh. Aktivitas sunahnya tadi disunahkan memang untuk menjaga kesucian sepanjang waktu. Walaupun ini tidak wajib ya, cuman akan berbeda orang yang ketika baca Quran dengan berwudu dengan orang yang tidak berwudu, itu tentu berbeda. Pada saat kita berzikir dengan wudu atau tidak, itu juga berbeda pahalanya. Walaupun kalau ditanya, boleh nggak sih zikir nggak pakai jilbab? Boleh. Boleh nggak sih baca Quran nggak wudu? Boleh. Tapi akan ada bedanya antara yang bersuci pada saat berwudu, pada saat baca Quran, atau kita baca Quran dengan memakai baju lengkap menutup aurat, itu beda pahalanya ya. Kemudian jangan melakukan hal yang makruh dibenci tadi ya, seperti menyanyikan waktu dengan gosip. Kalau bahasa sekarang bukan gosip, transfer data. Ayo kayak ngomong, ini orang gosip yo, transfer data. Waduh, ya jadi Bu ya. Nah, apalagi perempuan kalau sudah ngumpul 3 orang berarti dia pasar. Nah, jadi kalau misalkan memang ibu niatnya itikaf, mungkin janjian sama teman, yo wes ojo cedak nek lungguh, nanti jadinya ngobrol. Misalkan ya, ketika ibu itikaf, yuk kowe kono aku tak ning kono. Jadi biar sama-sama fokus di ibadah. Karena kalau sudah jajan, oh no, wes sing diobrolke ya. Ya karena perempuan begitu. Kemudian boleh ibu ketika di masjid kayak makan, minum, motong kuku ya, nggak masalah. Kemudian juga bagi wanita tadi ya, kalau misalkan memang tidak mampu untuk berada di masjid, mau itikaf di rumahnya, pendapatnya Abu Hanifah boleh, selama memang di ruangan itu khusus tempat sholat. Kalau bahasa sekarang mungkin kita punya mihrab gitu ya. Mihrab itu jadi salah satu cara untuk Allah lebih gampang untuk memustajabkan doa, di rumah kita bikin mihrab. Jadi mihrab itu khusus tempat ibadah, khusus tempat berdoa, tapi dia bukan tempat yang juga digunakan untuk yang lain. Misalkan iki musola, neng
yo pokoknya barang-barang tak kayak kene. Ah, jadi sholat pas budal, ya bukan gitu. Iki sholat ning kene tapi yo kadang aku turun ning kene, misalkan ngobrol ning kene. Nah itu namanya bukan mikrot. Jadi memang kalau mau doa kita lebih mustajab, bikin mikrot yang khusus banget. Pokoknya di situ hanya khusus boleh aktivitas ibadah, ya zikir, ya sholat, ya doa. Nah, kalau kita punya tempat itu nih di rumah kayak mihrab gitu ya, atau musola lah bahasa kita. Cuman kalau musola mungkin terlalu umum gitu ya, terlalu besar. Maka boleh itu dijadikan sarana untuk kita itikaf. Tapi memang nggak halnya berbeda dengan yang itikaf di masjid. Tapi kalau ditanya boleh nggak? Boleh, gitu ya. Nah, ini untuk itikaf ya Bu ya. Maka insya Allah dalam itikaf itu waktu kita lebih terjaga, sholatnya juga lebih tepat waktu, Al-Qurannya juga lebih rutin untuk kita berinteraksi dengannya, karena memang kita tuh butuh circle, kita tuh butuh lingkungan. Karena kalau misalkan kadang di rumah ibadah ki yo ono wae Bu halangannya, yo serangan, nek ranganto lah gitu ya. Kalau baca Qurannya pakai HP yang kemudian kita ke distract ada WA masuk lah, apalah. Jadi kalau di masjid kan memang benar-benar full untuk ibadah ya. Jadi memang lebih bisa fokus untuk kita bisa beritikaf ya. Dibaca jangan bawa HP. Jangan bawa HP ya. Sebenarnya boleh aja bawa HP. Ya kalau misalkan nanti ada sesuatu yang penting, kalau ada yang ngabarin kita nggak bisa. Artinya boleh bawa HP, cuman HP ini tidak menjadi skala prioritas untuk kita lihat terus menerus. Jadi misalkan HP ku tak taruh di tas gitu, wes aku ngaji, aku sholat tak silent, terus fokus untuk ibadah ya, nggak apa-apa juga nggak bawa HP ya. Baik, gitu ya Bu ya. Jadi itikaf paruh waktu boleh dan sah insya Allah, karena kaidah fikihnya itikaf tidak memiliki batas minimal waktu. Nah ini menurut jumhur ulama, selama memang di masjid ada niat itikaf dan tidak ada pembatalnya, maka itikafnya sah meski hanya sebentar. Dan ini pendapat yang memang ditegaskan oleh ulama mazhab, diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Gimana bentuk itikaf paruh waktu? Misal datang ke masjid setelah sholat taraweh, misalkan ya buat laki-laki niat itikaf ibadah 1-2 jam, sholat Quran, zikir, pulang misalkan untuk urus rumah anak gitu. Jadi nanti setiap kali ibu bisa masuk masjid, niatnya niat baru, niat itikaf lagi. Karena memang keluar dari masjid tadi kan sudah membatalkan ya. Jadi nggak masalah Bu, setiap hari ibu niat itikaf baru tuh nggak apa-apa. Jadi bukan diniatkan niat itikaf selama 10 hari ke depan, itu kalau ibu yang berdiam diri. Tapi kalau cuma paruh waktu, maka ketika keluar ya berarti itikafnya sudah batal, masuk masjid lagi, niat lagi untuk itikaf. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Tanya saja. Boleh silakan. Tentang gimana Assalamualaikum. Ya kita sudah tua ya. Kadang-kadang ragu-ragu pas habis minum habis kecil itu kadang-kadang seperti belum bersih atau seperti kepot gitu. Ini dan untuk menghilangkan. Baik, jadi diambil kaidah secara fikih, keraguan-raguan itu tidak bisa membatalkan wudu, dan keraguan-raguan itu juga tidak bisa membuat sesuatu yang suci menjadi najis. Misal gini Ibu, ragu-ragu itu sifatnya datang dari jin yang mendampingi kita yang namanya adalah qarin gitu ya. Maka dari segi ilmu fikih, saat kita sudah wudu kemudian ada ragu-ragu, aduh aku kok ragu-ragu, batal rayo, aku ngentot rayo, batal orang, misalkan ragu-ragu nih. Maka kalau misalkan udah daripada aku ragu-ragu, mending aku tak wudu lagi aja. Di situ ibu salah. Salah. Kenapa? Karena ibu ngikutin bisikan itu. Selama tidak ada 2 tanda, 1 mencium bau, 2 mendengar suara. Aku kok kayaknya ngentut ya, tapi nggak dengar ada dut. Nah berarti pertama dipatahkan. Terus nggak ada suara, yo ora ono ambune, nggak kecium baunya. Nah berarti dari 2 tanda ini ibu nggak ada, maka harus diambil keyakinan aku suci, aku tidak batal, aku masih punya wudu, gitu ya. Jadi keraguan-raguan itu tidak bisa membatalkan wudu. Maka ketika misalkan ibu ragu-ragu antara masih punya wudu atau enggak, harus diambil keyakinan aku masih punya wudu. Kecuali ibu memang mau memperbaharui wudu, itu beda lagi. Bedakan antara
ragu-ragu, was-was sama memang aku setiap kali sholat wudhu terus, wudhu lagi, tidak apa-apa kalau kayak begitu. Maka kalau misalkan nih dari mulai wudhu kita sudah was-was, kemudian kita itu sebagai ragu-ragu tak wudhu lagi, nanti lama-lama bukan hanya pada saat kita wudhu saja, saat sholat lama-lama diganggu juga. Aduh kok aku khusyuk ya balik ini mereka Allahu Akbar, gak khusyuk balik lagi Allahu Akbar. Terus ada orang yang bolak-balik sholatnya diulang-ulang, itu karena was-wasnya sudah terlanjur besar. Nah kalau kemudian kita ngikutin lagi, was-wasnya sudah semakin besar, lama-lama dia berubah jadi bisikan. Mana ada kasus beberapa waktu yang lalu itu seorang nenek membunuh cucunya sampai dimutilasi sebanyak 79 potong dan dibikin gulai. Jadi si cucunya ini bilang sama ibunya izin mau ke rumah simbah gitu, dan mulai dari habis asar. Dan ternyata sampai malam tuh kok nggak pulang-pulang. Nah ibunya nih nyari ke rumah neneknya itu, katanya nggak ada, udah pulang gitu. Akhirnya dikerahkan warga, dicari. Lah neneknya itu lagi bikin gulai, lagi diaduk gitu, lagi di kuali yang besar gitu. Terus tetangganya tanya, Mbak masak apa? Masak gulai, kata dia gitu. Gulai ayam dia bilangnya. Nah, tapi tetangganya curiga, kok ada sendalnya si cucunya ini di dapur, tapi kok anaknya nggak ada. Akhirnya dicari di belakang itu, udah ada bajunya dan sebagainya. Akhirnya didedes, akhirnya ngaku si mbaknya ini kalau yang lagi dibikin gulai itu potongan tubuh cucunya. Ketika ditanya dia tidak ada rasa bersalah dan dia bilang saya dapat bisikan. Nah, bisikannya itu karena dia katanya kalau mau sakitmu jadi sembuh, terus awet muda gitu, disuruh ngebunuh cucunya ini. Nah, kalau kemudian kita tarik ke dalam ilmu ini, bahwa bisikan yang sudah terlanjur besar itu awalnya dari was-was. Jadi was-was yang kita ikuti tadi, awalnya cuma was-was wudhu, lama-lama was-was sholat, lama-lama kok ini ada suara bisikan, kok ini. Nah itu sudah bahayanya korin, itu sudah membesar seperti itu. Makanya di ilmu fikih, keraguan-raguan tidak bisa untuk membatalkan wudhu. Sehingga ketika tidak mendengar suara atau mencium bau, kita ambil aku dalam keadaan suci, gitu ya. Begitu juga misalkan air nih, kita mau wudhu, ini banyune resik apa najis ya, misalkan ya, ini bersih gak ya airnya. Maka begitu juga air itu tidak bisa dengan keraguan-raguan menajiskan yang suci, membuat air itu jadi najis selama tidak kita melihat ada 3 perubahan. 1, tidak berubah di warna, tidak berubah di rasa, dan tidak berubah di bau. Jadi ketika air kita bingung ini najis apa suci, coba dicium, oh kok nggak ada baunya. Nah kemudian oh nggak berbau tapi oh ya warnanya masih bening. Terus agak dijilat, oh ya rasanya tawar. Oh ya udah berarti ini kita hukumi sebagai air yang suci, gitu ya. Nah jadi ibu tadi was-was memang harus dihilangkan, ya harus dihilangkan memang. Kemudian saat kecuali kalau misalkan begini, ibu habis pipis, kemudian setelah buang air kecil itu kan sunahnya kita berdehem, gitu ya, sambil menekan perut bagian bawah. Supaya apa? Ada cairan namanya wadi. Nah cairan wadi ini dia keluarnya setelah buang air kecil. Dia cairannya tuh warnanya putih dan tebal gitu bentuknya. Maka wadi ini hukumnya najis. Maka ketika misalkan pada saat buang air kecil kita tidak berdehem dan tidak menekan perut bagian bawah, terus sholat, terus ngerasa kayak ada ser yang keluar, ya udah berarti itu wadi. Berarti ibu sholatnya batal karena itu najis. Berarti kan harus mengganti gitu ya, harus cebok dulu, harus wudhu lagi, harus sholat ulang. Tapi ketika kita sudah berdehem dan menekan perut bagian bawah, insya Allah wadinya sudah keluar. Nah jadi kalau misalkan memang tadi ada keraguan-keraguan, selama misalkan tadi nggak habis pipis kok kayak ada yang besar keluar, berarti keputihan misalkan. Keputihan itu tidak najis. Nah apakah dia membatalkan wudhu atau enggak? Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mengambil pendapat secara umum, apa-apa yang keluar dari 2 jalan itu bagian depan ya vagina, kubul, atau bagian belakang dubur, semua yang keluar dari 2 jalan membatalkan wudhu. Tapi ternyata keputihan itu bukan keluar dari depan dan bukan keluar dari belakang, dia dari jalur ketiga. Jadi perempuan, makanya laki-laki nggak ada keputihan bu. Keputihan itu perempuan toh.
Karena memang jalurnya laki sama perempuan itu beda. Kalau laki cuma punya 2 lubang, kalau perempuan tuh punya 3 lubang. Nah, ketika keluar dari lubang ketiga, berarti dia bukan keluar dari bubul atau dubur, maka dia tidak membatalkan wudu, gitu ya. Jadi itu perbedaan pendapat. Makanya ibu hal-hal kayak gini tuh mesti paham juga. Oh, kalau aku keluar cairan, ini keluar cairan apa? Ini najis atau enggak, gitu ya, batalin wudu atau enggak, gitu. Kalau keluar angin, tapi bukan dari belakang, tapi dari depan, namanya kuif, gitu ya, kalau bahasa ininya. Jadi ya, itu membatalkan wudu atau tidak? Pendapat terkuat mengatakan tidak membatalkan wudu. Kenapa tidak? Karena dia bukan beda sama buang angin ya, beda sama kentut. Kentut itu udara yang ketika mau keluar kita bisa nahan. Nah, tapi kalau kuif tadi dia nggak bisa nahan, tiba-tiba aja langsung keluar, gitu ya. Dan dia sebenarnya bukan dari arah pencernaan, tapi dia udara yang tertahan, gitu ya. Sehingga memang tempat keluarnya juga berbeda, salurannya juga berbeda, maka pendapat terkuat mengatakan itu tidak membatalkan wudu. Nah, jadi kayak misalkan ibu tadi sekedar ragu-ragu dan lain sebagainya, ya kalau misalkan ragu-ragu diambil yang yakin, ya ditinggalkan yang meragukan. Tapi kalau berkaitan dengan najis atau suci harus diambil hukum secara umum, ini suci, ini tidak membatalkan, aku masih punya wudu, nah itu yang diambil selama tidak ada tanda-tandanya, gitu ya. Kalau setelah sholat salam terus kentut itu kita berdoa gitu ya. Baik, nanti kalau dalam sholat itu Bu, dalam sholat itu nanti ada 3, ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat itu nanti rukun sholat itu apa aja? Ini Ibu sambil bayangin aja ya. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud gitu ya. Pokoknya gerakan-gerakan sholat. Tasyahud awal tidak ya, dan salam ke kanan. Nah, kalau rukun sholat ini ibu ketinggalan atau lupa, maka ibu nggak bisa langsung sujud sahwi, tapi ibu harus mengambil dari rukun yang lupa itu, dan gerakan setelahnya jadi batal. Contoh gini, ibu di rakaat ketiga inget, aku tadi kok rakaat pertama sujudnya cuma sekali ya. Nah, berarti kan ibu kurang sujud yang kedua nih di rakaat pertama. Maka ibu tidak ulang sholat dari awal, tapi ibu ulang dari yang lupa tadi. Maka dari rakaat ketiga ibu langsung sujud lagi di rakaat pertama yang sujud kedua, ulangnya dari situ. Nah, gerakan setelahnya jadi batal. Rakaat kedua, rakaat ketiga jadi batal. Berarti kalau ibu sholatnya 4 rakaat, karena rakaat kedua dan ketiga batal, ibu total jadi 6 rakaat. Baru nanti di akhir ditutup sujud sahwi. Jadi kalau rukun sholat nggak bisa sujud sahwi toh, tapi harus diambil dari rukun yang lupa. Kemudian gerakan setelah yang lupa jadi batal, baru kemudian ditutup sujud sahwi. Kemudian ada wajib sholat. Wajib sholat itu cuma 1 toh, tasyahud awal. Jadi misalkan ibu sholat di rakaat kedua kan tahiyat awal nih. Ternyata ibu langsung bangun nih rakaat ketiga. Nah, patokannya di sini. Kalau ibu ketika bangkit rakaat ketiga belum sempat baca Al-Fatihah, terus ingat, iya, kan aku harusnya tasyahud awal. Ibu langsung duduk, maka bisa untuk mengambil tasyahud awal, ibu nggak perlu sujud sahwi. Tapi ketika sudah terlanjur berdiri, ibu sudah baca Al-Fatihah, oh iya, aku kan belum tasyahud awal, maka sudah baca Al-Fatihah, maka ibu tinggalkan tasyahud awalnya, ibu lanjutkan baca Al-Fatihahnya. Karena nggak bisa ngambil tasyahud awal, maka ibu sujud sahwi. Ini namanya wajib sholat, ya. Kemudian sunnah sholat itu bacaan-bacaan, bacaan ruku, bacaan sujud dan lain sebagainya, dan salam ke kiri. Nah, salam ke kiri. Berarti nek salam ke kanan itu rukun, bukan wajib, rukun. Karena wajib sholat cuma 1 toh, tasyahud awal. Jadi kalau misalkan nih ibu salat kiblat kentut sampai fil alamina innaka hamidum majid, misalkan gitu ya, kan yang Allahumma inni a'udzu itu juga sunnah juga ya. Terus fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan gitu, belum sempat salam ke kiri, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Iya, sudah salam ke kanan, karena salam ke kiri sunnah, sehingga ibu tidak sempat salam ke kiri, sudah batal, sholatnya sudah sah. Nah, jadi kalau yang di dalam sholat saja, ada yang ketika kita lupa tidak perlu untuk sujud sahwi, apalagi yang di luar sholat, seperti doa gitu ya. Makanya tadi kalau sudah salam terus kentut, doa gimana? Doa bukan bagian dari sholat, sehingga juga tidak dipersyaratkan harus dalam keadaan suci.
Sehingga ketika kita mau berdoa pun boleh aja kita tidak punya wudu, walaupun dalam keadaan wudu lebih utama, gitu ya. Yes. Sholat suruhnya wanita itu kalau di rumah berboleh. Nah itu tadi ya sudah saya bahas bahwa sholat syuruknya wanita diperbolehkan. Tapi apakah dapat pahala yang sama? Tidak. Kata para ulama adalah yang dilakukan adalah sebuah kebaikan. Wes gitu toh. Tapi kita nggak usah mikir pahalanya apa ya, lakukan aja. Perkara pahala itu biar serahin ke Allah gitu. Gitu aja Bu ya. Tapi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustazah ngendika bahwa untuk tadabbur lebih besar pahalanya dari baca. Dan saya Betul. kalau untuk tadabbur itu gimana? Mentadaburi itu berarti mempelajari dan memahami isinya. Nek misalkan ibu misalkan ibu baca Quran sama terjemahan Quran tok orang mudeng piye maksudnya, nah itu namanya metode tilawah juga, cuman hanya membaca arti. Itu 700 kali lipat. Tapi ibu bisa tadabbur maknanya, itu lebih dari 700. Misalkan, oh ibu pelajari tafsirnya, ibu pahami, oh misalkan Ar-Rahman Rahim, oh Masya Allah, Allah itu dan yang maha penyayang. Maksudnya Ar-Rahman itu begini, bedanya sama Ar-Rahim begini. Jadi dipelajari betul. Berarti tidak cepat katam ya? Iya betul. Jadi pahalanya lebih bagus. Betul, pahalanya lebih bagus. Makanya tadi saya sampaikan untuk kiroah sama tilawah dibedakan targetnya. Kalau yang kiroah kita mungkin standarnya berapa kali hatam. Nek tilawah mungkin cuma sehari dapat 10 ayat. Mungkin berapa menit ya karena mempelajari maknanya. Tapi bisa dapat pahala maksimal di metode tilawah itu. Gitu ya. Dan itu juga bisa dilakukan bagi wanita yang dalam keadaan haid. Karena kalau haid memang nanti terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau Syekh Shalih Utsaimin berpendapat wanita haid kalau niatnya membaca Al-Quran buat ibadah kayak tadi khataman gitu ya, berapa kali khatam maka tidak diperkenankan. Tapi niat untuk belajar mengajar boleh. Jadi misalkan belajar tafsir, belajar tahsin gitu ya. Buat yang belum bisa baca Quran, belajar ikroknya, itu juga metode tilawah itu pahalanya juga lebih besar insya Allah. Jadi bisa diganti dengan metode tersebut. Maka bagi wanita haid bukan berarti tidak bisa meraih Lailatul Qadar. Bisa kok, tetap bisa. Yang nggak boleh itu wanita haid cuma sholat sama puasa. Wes liane itu boleh baca Quran, ya zikir ya apa itu kan bisa ya, kita selalu memberikan iftar, support orang itikaf dan lain sebagainya ya. Sudah Ibu? Baik, alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat kajian di akhir ini. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.